Saya akan mulai berbicara dalam hitungan 3, 2, 1. Di dunia yang kian memanas secara literal dan juga politis, kita semua ingin planet kita tetap layak dihuni, bukan? Namun, dalam upaya menyelamatkan bumi, apakah kita pantas membungkam hak seseorang untuk bersuara dan juga berpikir? Tentu tidak. Hari ini kami hadir bukan untuk membela si penyangkal iklim, tetapi kami sungguh menyesali atas kriminalisasi atas opini tersebut, betapapun kelirunya. Karena demokrasi itu tidak tumbuh dengan cara membungkam. Kami sebagai tim oposisi tidak menyangkal bahwasanya perubahan iklim itu emang nyata dan sungguh berbahaya. Tapi yang kami tolak adalah langkah mengkriminalisasi tersebut. Karena itu bukanlah sebuah solusi, melainkan awal dari sebuah represi, bukan? Sedikit menggarisbawahi apa yang telah dikatakan oleh tim pemerintah tadi tentang penyangkal iklim tersebut yang akhirnya bersindikat. Kami setuju kalau emang ada oknum-oknum besar seperti perusahaan tambang atau minyak yang sengaja menyebarkan informasi palsu demi uang dan juga untung. Itu adalah masalah yang serius. Tapi masalah utamanya bukanlah opini yang mereka sebar, bukan, melainkan di tindakan nyata mereka yang merusak lingkungan dan juga menutupi pelanggaran. Kalau ada perusahaan yang menyebarkan kebohongan agar bisa terus mencemari lingkungan, kita bisa pakai hukum lingkungan, hukum bisnis, atau undang-undang lainnya untuk menghukum mereka. Tidak perlu loh mengkriminalisasi orang hanya karena dia beropini. Kita anggaplah kalau semua orang yang ragu atau belum paham dengan sains langsung dipidana dan juga dikriminalisasi karena mereka menyebarkan penyangkalan iklim tersebut. Yang terjadi pada akhirnya itu bukan kesalahan, tapi ketakutan. Padahal mereka justru butuh edukasi, bukan dihukum. Karena kami merasa definisi yang disampaikan oleh tim pro cukup sempit dan juga timpang, kami menggarisbawahi beberapa definisi lagi. Yakninya 1, penyangkalan perubahan iklim. Ini mengacu pada pernyataan publik yang membantah atau meragukan fakta ilmiah bahwa perubahan iklim itu nyata dan juga sedang terjadi. 2, mempromosikan hal ini artinya menyebarkan narasi ini ke ruang publik melalui berbagai media seperti mungkin sosial media, pidato, buku, dan lain sebagainya. 3, mengkriminalisasi. Hal ini berarti memberikan sanksi pidana yang sungguh berat termasuk di penjara. Kami memiliki limitasi. 1, kami tidak membela isi dari penyangkalan perubahan iklim tersebut, tapi kami menentang pendekatan kriminalisasi, kecuali itu jelas-jelas menghasut kekerasan dan juga membahayakan secara langsung. 2, kami tidak menolak perlunya edukasi dan juga perlindungan lingkungan, tapi kami menolak cara otoriter untuk menanganinya. Isu iklim adalah krisis yang nyata, tapi menyelesaikannya bukan dengan membungkam perbedaan pandangan, melainkan dengan membangun konsen berbasis bukti dan juga dialog. Kami percaya bahwa jika kita benar-benar yakin pada sains, kita tak perlu takut lagi pada mereka yang menolaknya. Kami hadir bukan membela mereka yang menyebarkan disinformasi ini, tapi untuk melindungi ruang diskusi yang sehat dan juga pada akhirnya akan menjadi demokratis. Selamat datang di argumentasi tim kontra. 1, kriminalisasi adalah keputusan berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Kenapa? Mengkriminalisasi opini, termasuk opini keliru, membuka jalan untuk bagi penyalahgunaan kekuasaan dan juga pembungkaman yang lebih luas. Hari ini penyangkalan iklim, besok siapa lagi yang akan dibungkam? Apakah penyangkalan vaksin, atau kritik ekonomi, atau kritik agama? Begitu kita memberi negara hak untuk mengadili keyakinan, maka garis antara kebohongan dan juga pendapat yang kontra sains atau kontra pemerintah menjadi kabur dan juga berbahaya. Di beberapa negara yang menerapkan undang-undang anti hoax secara luas, pasal itu kemudian digunakan untuk membungkam aktivis, jurnalis, dan juga akademisi yang menyuarakan perbedaan pendapat. Kita tidak ingin dong menyelamatkan lingkungan dibayar dengan keruntuhan demokrasi. Selanjutnya, kriminalisasi akan menciptakan efek jera tidak hanya bagi penyebar kebohongan, tapi juga pada ilmuwan, jurnalis, dan juga warga-warga yang ragu. Padahal mereka adalah target edukasi, bukan hukuman. Bahkan jika para penyangkal menyebarkan informasi yang keliru, tugas kita adalah mengedukasi dengan data, bukan dengan borgol. Pemerintah yang membuka debat akan lebih dipercaya daripada pemerintah yang memenjarakan mereka yang tidak sependapat. Bayangkan anak muda yang punya pertanyaan kritis dan juga pikiran yang kritis tentang perubahan iklim, tapi takut membahasnya di internet karena akhirnya mereka khawatir untuk didiskriminalisasi, bukan itu iklim intoleran yang kita ingin wariskan pada akhirnya. Masuk kepada argumen kedua.
Penyangkal iklim bukan aktor utama kerusakan lingkungan. Emang mengkriminalisasi penyangkalan iklim tidak menyentuh akar masalah. Kenapa? Emisi industri, kelalaian pemerintah, dan perusahaan besar yang terus melanggar. Masalah perubahan iklim ini muncul karena opini. Karena apa? Karena tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor-aktor besar seperti pembabatan hutan, eksploitasi tambang, dan juga pembiaran hukum. Sementara sebagian besar penyangkalan hanyalah produk dari kurangnya literasi dan juga pendidikan, bukan pelaku utama dari kerusakan tersebut, bukan. Misalnya, ratusan akun media sosial menyebarkan konten menyesatkan soal perubahan iklim, tapi data menunjukkan bahwasanya ternyata kontribusi terbesar terhadap kerusakan lingkungan itu berasal dari 100 perusahaan besar penghasil emisi di dunia, bukan mereka yang sedang menyebarkan konten tersebut. Pada akhirnya mengalihkan perhatian ke individu yang berpendapat alih-alih institusi yang mencemari bumi adalah pengalihan isu yang struktural menjadi moral individual. Bahkan jika beberapa penyangkalan punya pengaruh besar, menyerang argumen mereka secara ilmiah dan memperkuat literasi publik adalah jalan yang lebih efektif daripada menyebloskan mereka langsung ke penjara. Menghadapi penyangkal dengan saksi pidana tidak menciptakan martir dan juga memperkuat narasi konspirasi, tapi menghadapi mereka dengan data, forum terbuka, dan juga edukasi akan memperkuat demokrasi pada akhirnya. Mari kita bayangkan negara menghabiskan sumber daya untuk mengendalikan netizen penyangkal iklim, sementara hutan-hutan terus ditebangi dengan izin legal. Di mana letak prioritas kebijakan terhadap lingkungannya? Kami hadir bukan karena kami percaya pada penyangkal iklim tersebut, tapi kami percaya pada demokrasi, kebebasan berpikir, dan juga kekuatan ilmu pengetahuan. Perubahan iklim adalah ancaman yang nyata, tapi kriminalisasi opini bukanlah jawabannya. Karena ketika debat dibungkam, yang tumbuh itu bukan kesadaran pada akhirnya, tetapi apa? Tetapi ketakutan. Dengan tegas kami menolak mosi ini karena sungguh tidak adil dan juga tidak demokratis pada akhirnya. Bangga menjadi tim oposisi. Sekian, terima kasih.